Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack ya untuk ide jualan modal yang sangat kecil. Ini namanya kue lumpur sutra ya. Ini cocok banget dihidangkan dingin maupun hangat. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Oke, pertama aku akan membuat lapis putihnya. Ada 400 ml santan, juga tambahkan dengan daun pandan ya, serta 2 sendok makan gula pasir, lalu juga setengah sendok teh garam. Aku menggunakan garam Himalaya ya, jadi warnanya pink. Oke, selanjutnya di sini juga siapkan 1 sendok makan maizena, 1 sendok makan tepung beras yang diberikan air 1/4 gelas ya. Kemudian aduk hingga larut semuanya. Ini nanti fungsinya untuk mengentalkan santannya. Nah, setelah itu masak santannya hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, di sini untuk santannya harus sering diaduk supaya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, kemudian angkat daun pandannya, kemudian banyak kemudiannya ya. Kentalkan dengan larutan tepung tadi. Lalu masak lagi hingga mendidih dan meletup-letup. Kalau sudah mendidih meletup-letup, angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah mendidih dan meletup-letup seperti ini, aku akan siapkan bahan lapis pandannya. Jadi ada 150 gram kentang ya, yang akan aku kukus hingga empuk. Setelah empuk dan matang, lalu kentangnya ini haluskan selagi masih panas. Selanjutnya aku akan siapkan 2 butir telur ya. Ini akan aku campur dengan vanili, juga gula pasir ya. Untuk vanilnya sebanyak setengah sendok teh aja. Kemudian perisa pandan sedikit aja, ini agak kebanyakan ya. Lalu 120 gram gula pasir. Aduk hingga tercampur rata. Gula pasirnya memasukkannya bertahap ya, supaya bisa tercampur rata. Selanjutnya siapkan kentang yang sudah dihaluskan tadi, kemudian campur ya dengan adonan telur seperti ini, campur jadi satu. Setelah itu aduk hingga tercampur rata. Dan tambahkan juga 50 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang, lalu 125 ml santan. Kemudian aduk hingga tercampur rata hingga tepungnya itu tidak ada yang bergumpal atau bergerindil. Nah, di sini juga aku akan tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kemarin itu ada yang bertanya di kolom komentar ya, kok garam warnanya merah, itu garam apa bukan kan gitu. Nah, di sini sering banget aku jelaskan ya bahwa aku menggunakan garam Himalaya. Nah, kalau adonannya sudah tercampur supaya hasilnya itu lembut, di sini akan aku saring supaya teksturnya itu nanti tidak ada yang bergerindil. Oke, setelah disaring semuanya, kemudian di sini aku akan siapkan untuk cetakannya. Jadi aku menggunakan cetakan yang berukuran 250 ml. Ini yang aman ya untuk microwave, freezer maupun oven. Jadi memang dikhususkan untuk panas-panas maupun dingin. Nah, kalian harus memilihnya yang seperti itu ya, supaya aman saat dikukus. Kemudian tuang adonan lapis pandannya kurang lebih 1,5 sendok sayur. Untuk satu resep ini menjadi 5 ya, 5 cup dengan ukuran 250 ml.
Selanjutnya untuk lapis pandannya ini kukus terlebih dahulu ya selama 10 menit. Itu aku beri daun pandan ya supaya aromanya itu bisa harum. Untuk mengukusnya gunakan api yang sedang aja, cenderung kecil, tutup pancinya diberi alas serbet. Oke, ini akan aku kukus terlebih dahulu untuk lapis pandannya selama 10 menit. Setelah 10 menit kemudian tuang untuk lapis putih atau lapis santan. Takarannya sama ya, kurang lebih 1,5 sendok sayur. Nah, yang terakhir ini dikukus lagi selama 10 menit. Jadi total untuk pengukusannya adalah 20 menit. Nah, ini cocok banget ya untuk ide jualan saat puasa nanti. Bisa dihidangkan dingin, itu lebih nikmat, dan di suhu ruangan itu bisa bertahan hanya 1 hari, tapi kalau kalian simpan di kulkas bisa bertahan 3-5 hari. Oke, ini aku kukus terlebih dahulu ya selama 10 menit, dan setelah 10 menit lalu angkat. Kemudian tunggu terlebih dahulu hingga benar-benar dingin. Nah, kalau sudah benar-benar dingin seperti ini, baru boleh ditutup rapat. Kalau belum dingin sudah ditutup rapat, nanti takutnya akan cepat basi ya. Nah, supaya lebih cantik juga bisa kalian tambahkan dengan stiker toko kalian. Untuk harga jualnya sendiri silahkan aja tentukan sendiri ya berapa harga jualnya dari modal awal yang kalian keluarkan. Juga biasanya ditentukan dengan harga di kota kalian masing-masing, karena kadang beda kota itu beda tarif ya, tarif harga modal maupun harga jualnya. Nah, ini aku coba satu, rasanya itu enak banget, kalian harus mencoba, jadi lembut banget ya. Dari rasa pandan kombinasi dengan rasa santan. Kalau aku sendiri lebih suka aku hidangkan selagi dingin ya, karena rasanya itu beda, lebih krenyes dan nyes. Rasanya mantap banget, apalagi nih kalau buat buka puasa ya, wah cocok banget, kalian harus mencoba dan mempraktekannya. Dari bahan sederhana tapi bisa rasanya luar biasa enaknya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.